Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa radhiyallahu anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fa ya muhammadun muslimun wa nafsi taqwa faqad faza fawzan 'azima. Kama qala ta'ala fi kitabihi wa qala as-sallallahu a'udzu billahi samil 'alim min syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila ila yaumil qiyamah. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa 'alayhi wizruha wa wizru man 'amila ila yaumil qiyamah. Subhanallah wa sadaqa rasulul nabi wa nahnu 'ala dzalika min asyhadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah sidang muslimah rahimahumullah. Di awal khutbah ini khatib tidak hadirin yang berwasiat, baik untuk diri khatib maupun jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam makna dan arti yang sebenarnya, yaitu imtitsal awamir wa ijtinabun nawahi, menjalankan yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika saat ini kita ditakdir oleh Allah untuk bisa menghadiri undangan Allah melaksanakan sholat Jumat berjamaah, itu artinya saat ini kita menjadi orang yang beriman kepada Allah. Maka kewajiban kita selanjutnya adalah menjaga iman takwa sampai akhir hayat kita, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, dalam rangka untuk menjaga dan menumbuh kembangkan sifat iman dan takwa ini, barangkali kita bisa belajar dari seorang yang disebutkan dan namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Disebutkan di dalam Al-Quran ada seorang namanya Habibun Najjar. Beliau ini bukan siapa-siapa, bukan orang hebat, bukan orang terkenal, bukan pejabat, bukan orang kaya, tapi beliau ini orang biasa. Bahkan kediaman rumahnya ini jauh dari kota. Disebutkan di dalam Al-Quran dari wajah min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'u mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Barangkali ayat ini sangat-sangat familiar di lisan kita, di telinga kita, karena setiap saat minimal sepekan sekali kita membaca surat Yasin. Di ayat yang ke-20 ini ada kisah yang menarik. Seorang yang nama Habibun Najjar ini menjadi orang pertama yang menjadi bemper, yang mewakafkan dirinya ketika ada seorang dai, seorang utusan Allah, penyebar kebaikan dalam keadaan fisik, mental maupun ekonominya ini kemudian dalam keadaan tertekan, membahayakan, maka beliau tampil menjadi orang yang pertama membackup dakwah
dari para dai dalam menebarkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Bahkan dikisahkan dai ini konon di dalam tafsir disebutkan adalah muridnya Nabiullah Isa alaihissalam yang diperintahkan untuk berdakwah di daerah yang namanya Antioquia. Maka sang dai utusan murid Nabiullah Isa ini kemudian nyawanya terancam. Maka ja'a min aqsal Madinah rajul yas'a, datanglah seorang dari pelosok desa yang rumahnya jauh dari kota. Ja'a min aqsal Madinah rajul yas'a dengan cara bergegas. Karena apa? Karena khawatir utusan Allah para pendai ini nyawanya terancam. Jadi beliau datang dengan bergegas untuk menjaga, menyelamatkan para pendai pendakwah ini. Bahkan ketika mereka ekonominya ini pun terancam, Habibun Najjar ini disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga di dalam tafsir yang lain, bahwasanya di antara yang dilakukan oleh Habibun Najjar, beliau ini yatasaddaq binisfi kasbihi. Beliau senantiasa tiap hari di dalam bekerja mendapatkan upah, maka separuh dari upahnya ini disedekahkan untuk membackup dakwah. Ketika kami ini membaca keterangan tentang apa yang dilakukan oleh Habibun Najjar, sampai-sampai yatasaddaq binisfi kasbihi, mensedekahkan tiap hasil dari penghasilan hariannya itu disedekahkan untuk backup. Ini dalam hati apa aja. Ada seorang yang begitu lumo, begitu bersedekah dengan semangatnya. Ternyata Bapak hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, di dalam dunia modern ini pun ternyata persamaan sifat seperti Habibun Najjar yang harus menjadi pelajaran bagi kita. Misalnya ketika kita mendapatkan share-sharean, ada seorang namanya Mbah Jum, itu konon orang Jogja yang viral di media sosial. Beliau bukan orang terkenal, bukan orang hebat, bukan orang kaya. Beliau tiap hari hanya berjualan di pasar, jual tempe. Beliau membuat tempe di rumah, pagi hari pergi pasar, kemudian menjual hasil karyanya tiap hari. Tapi Mbah Jum yang tiap hari hanya berjualan tempe, yang beliau ketika menghitung dari modal awal, kemudian dari tenaga yang beliau keluarkan, maka setelah itu kok lebih dari hasil yang beliau hitung modal awal dan tenaga, maka tiap hari beliau masukkan penghasilan lebih dari yang menurut beliau itu bukan haknya, dimasukkan ke dalam kotak-kotak infak yang ada di Masjid Musola. Beliau tiap hari begitu. Ketika ditanya oleh cucunya, "Wahai Simbah, kenapa engkau tiap hari, engkau kan berdagang, halal hasilnya?" Apa yang beliau sampaikan? Cuk, bahwasanya yang menjadi haknya Simbah ini hanya modal awal dan dari upah kerja yang Simbah ini keluarkan. Maka selebihnya dari itu yang seringkali bahkan kelebihannya melebihi dari modal awal dan modal tenaga. Karena apa? Banyak orang yang kasihan sehingga ketika membeli tempenya Mbah Jum tidak mau disusun, tidak mau dikembalikan. Tapi itu menurut Mbah Jum itu bukan haknya. Kemudian Mbah Jum ini masukkan tiap kali ada yang dimaksud oleh beliau kelebihan, dimasukkan ke dalam kotak-kotak infak. Bukan hanya itu, Mbah Jum ini selepas dari berdagang di pasar,
Ini beliau juga sering dimintai tolong untuk memijat ketika ada anak-anak bayi yang sakit, atau ibu-ibu yang baru melahirkan, atau ada orang yang capek ingin dipijat untuk sekedar menghilangkan capeknya. Maka tiap kali beliau mendapatkan upah daripada memijatnya, 100% dimasukkan ke kotak-kotak. Sekali lagi ditanyakan oleh cucunya, "Mbah, kenapa engkau setiap kali memijat, hasil daripada pijat dimasukkan ke dalam kotak amal?" Apa kata Mbah Jum? "Saya ini hanya cuma memegang-megang saja. Kalaupun bayi yang dipegang kemudian panasnya dari sembuh, orang yang saya pegang, saya pijit, kemudian capeknya itu hilang, sakitnya hilang, itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak punya ilmu apa-apa." Inilah sebuah kerendah hatian seorang Mbah Jum yang di zaman era modern sekarang ini rasanya sungguh ini adalah satu perilaku yang perlu kita belajar terus-menerus tentang arti sebuah kerendah hatian dan juga arti sebuah kita ini berbagi di antara sesama. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah barangkali andai kata Quran itu masih turun sampai sekarang, barangkali model-model Mbah Jum seperti ini pun tercatat di dalam kitab emas Al-Quran sebagaimana Habibun Najjar ketika apa yang dilakukannya backup menjaga ketika ada seorang dai yang terancam baik ekonominya, terancam jiwanya, terancam nyawanya, maka Habibun Najjar menjadi orang yang pertama membackup, menjadi bemper dari pejuang-pejuang kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bisa menarik sebuah kesimpulan dari dua makhluknya Allah yang punya hati emas, dari dua makhluknya Allah yang punya kepribadian luar biasa, sehingga tercatat di dalam kitab emas Al-Quran ataupun tercatat di Lauhul Mahfuz sebagai orang-orang yang luar biasa patut menjadi contoh dan teladan. Maka kita harus mengoreksi diri, kira-kira kita ini letaknya, makomnya, posisinya di mana. Ketika kita ini menjadi orang yang terkenal, punya pangkat, punya jabatan, punya kedudukan, bahkan punya harta, apakah semuanya itu bisa menundukkan nafsu kita, atau justru nafsu kita itu terumbar terus sehingga seperti Al-Imam Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikamnya, beliau mengingatkan kepada kita aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin. Pokok pangkal daripada maksiat, pokok pangkal daripada lalainya kita kepada Allah, pokok pangkal daripada syahwat kita ini yang terkendali adalah ar-ridho anin nafs. Kita ini rela ridho dikendalikan oleh nafsu kita. Ini yang paling bahaya. Makanya Al-Imam Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikamnya mengingatkan, ayo kita punya nafsu baik, tapi harus kita kendalikan, jangan diumbar, karena kalau nafsu itu diumbar sangat membahayakan. Makanya baginda Rasulullah SAW terhadap nafsu ini beliau sampai mengatakan bahwa jihadul akbar, jihadul nafs, jihad perang yang paling dahsyat, perang paling besar, bukan menghadapi musuh yang nyata, bukan menghadapi musuh yang punya alutsista yang serba lengkap, tetapi sejatinya menghadapi musuh yang paling besar adalah musuh diri kita sendiri dalam mengendalikan nafsu. Apalagi ketika seseorang itu diberikan kelebihan apapun bentuknya, kelebihan harta, kelebihan pangkat, jabatan, kedudukan, seringkali nafsu ini kemudian mendominasi. Maka khatib mengajak kepada kita sekalian, ayo tali
jaga kerangkeng itu nafsu kita, jangan sampai kemudian mengendalikan pikiran, mengendalikan hati kita, sehingga rasanya berat ketika misalnya Allah sudah memanggil kita. Nafsu senantiasa godeli kita, nafsu senantiasa mengkerangkeng kita. Maka agar kita terbebas dari itu, mari kita angkat senjata, perangi nafsu kita. Ketika Allah sudah memanggil, jangan pernah kemudian nafsu mendominasi kita. Ketika ada kebaikan memanggil, jangan pernah kemudian nafsu menghalang-halangi kita. Insya Allah, kalau kita bisa mengendalikan nafsu sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Athaillah As-Sakandari, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qur rabbi zidni